Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Jadi pada video sebelumnya gue bilang kita mau bikin halaman login kita. Jadi kalau belum login si user nggak bisa maksa akses ke dashboard ya, atau sebaliknya. Jadi kalau sudah login nggak bisa ke halaman login lagi. Oke, kita buka codingan kita. Ini kan route kita terakhir ya. Nah, di sini kita nggak cuma pakai view gini lagi, jadi ya kita akan ubah di sini. Jadi untuk halaman dashboardnya kita pakai controller di sini ya. Ini kita bikin dulu ya. Metodenya get, di sini URL-nya ke dashboard. Oke, kemudian untuk controllernya kita cek dulu deh ya, kita clear dulu. Jadi teman-teman ketik php artisan route list buat ngecek ada route apa aja sih yang di generate sama Laravel UI. Oke, ini untuk login ya. Nah, ini untuk yang login formnya nih. Nah, ini kita copy aja nih ya sampai sini ya teman-teman ya. Route. Oke, di sini metodenya get juga, di sini ke root. Oke, ini kemudian class metodenya show login form. Metodenya ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kalau kita akses filenya ini ya, kita cari show login form. Nah, ini kan kita udah ubah nih kemarin kan defaultnya ke out.login ya sebelumnya. Ini kita udah arahin ke login yang dari admin LTE ya. Oke, teman ingat mudah-mudahan ya. Oke, jadi di sini kita pakai controller ya. Kemudian di sini untuk dashboard kita belum punya nih controllernya ya. Kita buat dulu deh. Sini php artisan make, karena kita harus cek dulu nanti di controllernya ya. Make controller dashboard controller. Oke, kita buka dashboard controller. Dashboard controllernya mana nih? Ini dia. Oke, ini kita simpen nih actionnya ke ini, kita copy aja. Dashboard controller class metodenya index juga ya. Ini titik koma. Oke, kita simpen di sini, kita buat dulu ya metodenya ya. Function. Oke, di sini index. Ini kita kosongin. Ini kita langsung return view aja. View dashboard. Titik koma dulu. Oke, kita simpen. Kita coba refresh. Kita login dulu deh ya. Kita lihat emailnya teman-teman, ini ya, copy aja emailnya 1234567 login. Nah, berhasil. Kita ke home dulu deh. Ngapain kita login ya? Ini ke dashboard. Nah, harusnya kalau belum login nggak bisa ke dashboard ya. Oke. BTW ini datanya yang dari kita belajar factory ya. Oke, jadi di sini bisa kita cek ya, untuk halaman dashboard ini bisa diakses hanya kalau sudah login ya. Jadi teman-teman bikin public function construct di sini. Oke, nah kemudian di sini kita panggil middleware untuk si ngeceknya ya. Jadi kita panggil middleware out. Oke,
Sini kalau kita enter, nah udah nggak bisa lagi nih untuk masuk ke dashboard ya. Oke, sip, mantap. Selanjutnya berarti coba kita login ya. Kita login, kita berarti paste 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini oke. Jadi kalau kita ini udah nggak bisa juga nih loginnya nih ya, sip ya berarti ya, tapi ke dashboard bisa karena udah login ya, sip. Oke, tapi kalau misalkan kita nggak pakai ini ya, kita coba ya, bisa nggak ya ke loginnya. Nah jadi bisa ya. Nah ini fungsinya ya kalau kita pakai controller. Oke, yang dari login controller. Oke, selanjutnya berarti ini nggak bisa. Kita buat logoutnya dulu ya. Kita buat logout, kita buat logout. Oke, logout tuh apa logout? Teman-teman buka sidebar. Oke, buka sidebar. Nah kita bikin logoutnya di sini ya, di dashboard feature. Oke, nah ini ya, teman find aja dashboard gitu ya. Nah, oke, ini yang bagian feature ini kita ubah jadi logout ya, logout. Oke, ini kita arahin ke sini ya, route kita cek lagi route list lagi. Kita punya logout juga udah disiapin ya, metodenya post ya. Oke teman-teman perlu perhatiin nih metodenya post ya. Nah metodenya post. Oke, di sini kita buat dulu deh biar kelihatan ada URL-nya logout ya tadi namanya. Oke, teman-teman nggak bisa langsung kayak gini nih teman-teman ya, karena kan ini kalau dijalanin metodenya get ya. Kita coba deh. Nah dikomplain sama Laravelnya, jadi ini cuman support metodenya post, tapi yang kita pakai metodenya get. Gimana caranya? Nah kita bikin aja form di sini. Form actionnya sama di sini, route ke logout. Oke, kasih metode deh, metodenya kita pastiin post di sini. Di sini pakai CSRF. Oke, sip. Nah jadi di sini kita tambahin action nih teman-teman ya. Jadi saat diklik kita apa ini? Kita akan submit form ini. Karena kita kasih ID deh di sini, karena kita pakai JavaScript di sini ya. ID form logout deh, kita kasih nama logout, form logout. Oke, sip. Jadi dokumen.get element by ID, ID-nya adalah form logout. Kita submit. Oke, kita coba di sini. Kita refresh, nggak bisa ya, kita back dulu, kita refresh. Ini teman-teman lihat di bawah ya, ini udah ada URL-nya logout ya, kita klik. Nah, kenapa tetap nggak bisa nih? Karena si ancornya ini ya masih jalanin ini nih, masih ngakses ini, belum jalanin ini nih, event on click ini. Nah gimana biar ngejalanin itu? Ini kita kasih enter aja deh ya. Nah, kita matiin dulu nih event defaultnya dia nih, event bawaannya ya. Ancor kan defaultnya itu ngakses URL ya, atau get gitu ya. Kita matiin dulu event.prevent default. Oke, kita simpen sini, kasih titik koma. Oh JavaScript sih sebenarnya nggak perlu titik koma ya. Ini di sini. Oke. Kita refresh, kita back dulu, kita refresh, kita logout. Nah sip, udah berhasil. Jadi artinya di sini saat kita klik ini udah nggak akan jalanin routing ini lagi. Ini method get ini udah nggak dijalanin karena kita udah matiin ya. Jadi di sini kita jalaninnya pakai JavaScript ya. Jadi si elemen dengan ID form logout kita submit, yang artinya adalah ini. Kita
kita submit, berarti kan saat kita submit ini metodenya udah post ya. Oke. Nah, selanjutnya kita login lagi ya. Kita login lagi. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada lagi yang mau kita lakuin. Ke dashboard. Oke. Nah, di sini tadi kan kita lakuinnya di konstruktornya ya. Ini ada cara lain lagi ya. Di sini ada minusnya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai cara kayak gini, kalau misalkan kita ada halaman lain lagi yang diaksesnya harus sesudah login, berarti kita harus buat di setiap controller halaman itu ya. Nah, kalau nggak mau kayak gitu, misalkan kita coba bikin lagi deh satu controller lagi ya. HP artisan make controller member misalkan ya, member controller. Kita buka member controllernya. Di sini kita bikin function lagi, namanya index juga, kosongin deh, langsung return aja nih, return member gitu ya, string aja deh. Nah, gini ya. Ini kan kalau kita akses, ini udah login ya, kita login dulu deh. Misalkan kita si member ini bisa diaksesnya sesudah login. Wih, kita belum punya route-nya ya. Kita buat dulu di sini member. Sini berarti member controller. Oke, sama metodenya index. Nah, ini kita mau bisa diaksesnya sesudah login. Oke, berarti kan kita cek nih di sini ya. Kita bikin lagi public function construct gitu ya. Di sini berarti sama seperti yang sebelumnya, middleware namanya out gitu ya. Ini baru nggak bisa diakses ya karena belum login. Oke. Nah, ini kan berarti kita harus buatnya di setiap filenya ya. Nah, kita bisa bikin di routing ya teman-teman. Jadi kita buat di sini route middleware ya. Kita pakai grup aja deh. Route group apa? Route groupnya di sini middleware. Oke, middleware apa yang mau kita pakai? Middleware out, sama kayak ini ya. Dia pakai middleware out. Oke, kita bisa tulis kayak gini. Kemudian untuk parameter kedua, function. Oke, ini titik koma dulu deh. Nah, udah, tinggal gini dulu. Sebelum kita jalanin, coba kita refresh. Nggak ada error. Ini kita buang-buangin dulu nih ya. Kita buang-buangin dulu. Oke, berarti kan ke dashboard jadi bisa nih. Nah, sekarang karena kita udah buat grup middleware di routing ya, kita tinggal kayak gini aja. Kita simpen, kita refresh. Nah, udah nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi ini lebih prefer kayak gini aja teman-teman ya. Ya sebenarnya ya jalanin middleware ya. Di sini juga bisa. Dengan kayak gini bisa. Ini kita remark aja satu. Oke, jadi kalau memang nanti ada halaman yang mau ceknya di controller, bisa teman lakuin kayak gini ya. Oke, selanjutnya apa ya? Nah, ini ya. Kalau kita maksa ke dashboard, ini ke halaman login lagi. Kita nggak mau ya. Kita maunya dia ke root nih. Jadi itu tuh kita bisa cek di authenticate ya, di middleware sini. Nah, di sini ya. Jadi kita return langsung ke URL ke sini ya. Ini kan halaman root kita. Ini bisa kayak gini teman-teman ya. Kita ke dashboard. Nah, berhasil. Nah, tapi bisa kayak gini, tapi biarin deh ya. Ini tetap ke route login. Kita di web aja nih. Nah, di sini kita
kita kasih name aja nih, berarti name login, simpen. Oke, ini benar ya. Kalau kita ke dashboard, kok ke login lagi, padahal kita udah buat nih route login, karena ini ketimpa sama ini. Nah, ini kita taruh di atas aja nih. Ini kan route yang di generate dari Laravel UI ya, yang banyak tadi ya, yang ini nih. Nah, ini karena kita taruh posisinya di atas, Laravel kan ngurut ya bacanya dari atas ke bawah. Ini kita buat lagi yang ini, jadi yang kita buat lagi dengan route dengan nama yang sama, jadi yang dibaca yang ini sekarang. Jadi yang ini ketimpa sama yang ini, karena kan sama ya nama route-nya. Kita simpen, kita paksa lagi ke dashboard. Nah, sip. Jadi ini kalau kita remark, route-nya nih jadi sedikit nih teman-teman. Nah, jadi sedikit ya. Oke, nanti yang kita nggak perluin kita nggak pakai ya. Ini kan banyak sebenarnya yang generate ya. Itu. Jadi nanti kalau memang kita bisa benar-benar kayak gini ya konsumsinya, kita nggak perlu aktifin ini. Karena kalau kita aktifin ini jadi bisa ke register misalkan ya. Nah, halaman register, kalau user yang tahu kan dia bisa register di sini, nambahin user sendiri nih. Bahaya. Ini bisa kita matiin nanti gitu. Oke. Jadi nggak ada registernya. Oke, sip teman-teman. Udah ya untuk video kali ini, sampai sini aja dulu. Nah, nanti next kita coba login. Nah, ini ada kendala lagi nih saat kita matiin. Untuk login kan dia pakai metodenya post ya. Oke, kita bikin lagi di sini. Di sini login ya, kalau nggak salah. Masalah login, tapi metodenya post. Nah, bentar ya. Login controller, oke. Ini ya. Di controllernya login. Kemudian namanya sama login, oke. Sip, oke. Kita coba lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Post method is not support for this route. Sorry teman-teman, di sini belum kita ubah. Sip. Kita balik lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Route logout not defined. Kita buka aja dulu deh ya. Ya kalau mau kita bikin juga nih logoutnya nih. Post. Kita bikin juga deh logoutnya deh. Di sini logout. Oke. Logout, di sini logout. Nah, karena kita remark ini ya, jadi routingnya pada hilang nih. Sedangkan si logout ini udah kita pakai tadi nih di sidebar ini nih. Nah, jadi error. Kita refresh. Nah, udah nggak error. Sip ya. Mudah-mudahan teman-teman lancar juga ya. Jadi kalau ada yang teman-teman nemuin kendala atau ada yang bermasalah itu ya, tanya aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gue pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.